Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yadi sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima faqad hawa wa nas'alullaha rabbana yaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu saqatahu fa innama nahnu bihi wala. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran kita di pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah dan kita menunaikan sholat berjamaah itu kita tunaikan di masjid. Kita mohon, kita berharap kepada Allah, semoga amal ibadah kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita yang baru ini menjadi bagian dari amalan-amalan kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amalan yang bisa menghantarkan, yang bisa mengiringi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amalan yang bisa menghantarkan kasih sayang, ridha Allah, dan amalan yang bisa menyertai kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita Allah ridhoi kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini kami berterima kasih atas waktu kesempatan yang panjenengan berikan dan panjenengan berkenan untuk mengikuti taklim yang sudah diagendakan oleh Masjid Babus Salam. Pada kesempatan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan suatu tema yang mana tema ini adalah bagian dari amalan ketika jamaah ibadah haji yang insyaallah di antara jamaah kita Pak Seto nanti akan menunaikan ibadah haji, di mana tema ini adalah amalan bagian daripada amalan utama ketika jamaah haji itu melaksanakan wukuf di padang Arafah, di mana wukuf itu adalah puncak daripada ibadah haji. Tidak dikatakan ibadah haji jikalau tidak wukuf. Maka amalan apa yang menjadi amalan utama saat wukuf? Kami juga belum melaksanakan ibadah haji. Mungkin Pak Gatot sudah pernah melaksanakan. Maka apa di antara amalan utama ketika melaksanakan wukuf di padang Arafah? Napa Pak Gatot sing sampun melaksanakan ibadah haji? Pun supe napa pripun? Nah, dan ini harus diketahui. Harus diketahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan utama di antaranya saat wukuf di padang Arafah itu di antaranya adalah berzikir. Leres napa mboten Pak Gatot? Berzikir. Dan di bagian pada berzikir itu di antaranya istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada kesempatan di pagi hari ini, mudah-mudahan tema ini mengena, dan semoga ini menjadi amalan kita setiap hari, bukan hanya amalan bagi jamaah saat wukuf di padang Arafah, tapi menjadi amalan kita setiap hari, amalan kita setiap saat. Akan kami sampaikan sebuah hadis. Di sini sebenarnya di dalam hadis qudsi ini ada 3 hadis, tapi muatannya itu insya Allah sama, muatannya enggak berbeda. Akan kami bacakan hadisnya. Ini hadisnya tuh lumayan agak sedikit panjang. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamasuna ahlad dzikr fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka qala fayaqul hal ra'auni qala fayaquluna la wallahi ma ra'auka qala fayaqulu wa kaifa law ra'auni qala yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan fa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan qala yaqul fama yas'aluni qala yas'alunakal jannah qala yaqul wa hal ra'auha qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha qala yaqul fa kaifa law annahum ra'auha qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashaddan 'alaiha hirsan wa asadda laha talaban wa a'dama fiha raghbatan qala famimma yata'awwaduna qala yaquluna minan nar qala yaqul wa hal ra'auha qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha qala yaqul fa kaifa law ra'auha qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa asadda laha makhafatan qala fayaqul fa azhidukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin qala humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Para malaikat tersebut mencari orang-orang yang ahli zikir. Apabila mereka telah menemukan sekelompok kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling menyeru, kemarilah, sebutkan apa kebutuhan kalian. Lantas para malaikat itu mengelilingkan sayapnya ke langit dunia. Kemudian mereka ditanya oleh Allah, sedang Allah sendiri sebenarnya lebih tahu daripada malaikat itu. Maka apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Para malaikat itu menjawab, mereka mensucikanmu, membesarkanmu, memujimu, dan mengagungkanmu. Allah kembali berfirman, bertanya,
apakah mereka bisa melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak bisa melihatmu. Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka bisa melihatmu, pasti mereka lebih giat di dalam beribadah di majelis itu, lebih bersemangat untuk mengagungkan dan memuliakan, serta lebih banyak lagi membaca tasbih. Allah berfirman, apa yang mereka minta dariku? Para malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat surga? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihat surga, wahai Allah. Kemudian Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Para malaikat menjawab, seandainya mereka telah melihat surga, pasti mereka lebih merindukan surga, lebih kuat keinginannya untuk dimasukkan ke dalamnya, dan lebih besar lagi kecintaannya terhadap tempat atau keadaan tersebut. Kemudian Allah berfirman, mereka meminta perlindungan dari apa? Bertanya kepada para malaikat. Kemudian malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari neraka. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka, wahai Tuhanku. Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka telah melihat neraka? Para malaikat menjawab, seandainya mereka telah melihat neraka, pastilah mereka semakin lari darinya dan lebih takut kepadanya. Kemudian Allah bertanya, aku bersaksi di hadapan kalian, wahai para malaikat, bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Ada salah satu, kemudian malaikat itu menyampaikan, ada salah satu malaikat yang berkata, di antara mereka, ya Allah, ada si fulan yang tidak termasuk dalam golongan ahli zikir. Sesungguhnya dia hanya datang untuk sebuah keperluan pribadi. Kemudian Allah berfirman, mereka semua itu adalah orang-orang yang duduk di dalam majelis itu. Tidak ada seorang pun yang duduk bersama mereka yang mereka bakal celaka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk berkeliling, berjalan-jalan. Beberapa malaikat, jadi bukan hanya satu malaikat. Dan yang dimaksud di sini bukan malaikat yang biasanya mencatat amal baik ataupun amal keburukan kita, tetapi ini adalah malaikat yang khusus yang Allah perintahkan untuk mencari, untuk berjalan-jalan. Di jalan-jalan maksudnya adalah turun ke dunia untuk mencari majelis-majelis zikir. Dan di antara majelis zikir itu adalah seperti halnya sekarang kita berada di masjid ini. Nah, kemudian para malaikat itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapatinya dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis zikir itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu melakukan atau menanyakan kepada malaikat, di mana malaikat itu apa yang dijumpai, apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang di dalam majelis zikir itu. Dan di hadis ini diceritakan bahwasanya orang yang berada di majelis zikir itu adalah senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, kemudian membaca tahlil, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berada di dalam majelis zikir itu, orang yang berzikir itu adalah suatu pekerjaan yang tidak hanya melibatkan lisan saja, tetapi berzikir itu adalah suatu pekerjaan yang melibatkan pikiran, yang melibatkan hati, di mana hati pikiran itu akan membawa seseorang
dalam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir itu orang yang sadar bahwasanya dirinya itu adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Bahwasanya dirinya itu dalam menjalani kehidupan ini orang yang memikirkan apa yang dilaluinya, apa yang dikerjakannya. Sehingga ia memikirkan itu, ia berzikir, ia mengingat Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan beristighfar. Ia menyadari hatinya, pikirannya, menyadari bahwasanya ia telah melakukan perbuatan yang banyak. Perbuatan itu mengandung dosa, kemudian ia memohon ampun kepada Allah di dalam zikirnya itu, maka ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disampaikan bahwasanya malaikat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh ahli zikir, oleh hamba-hamba itu? Bahwasanya di antara yang disampaikan oleh malaikat bahwasanya hambamu meminta atau menginginkan nanti mendapatkan surgamu. Kemudian ditanyakan oleh Allah, apakah hamba-hamba itu, orang-orang itu pernah melihat surga? Maka disampaikan oleh malaikat. Dan pertanyaan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang diingini oleh hambanya. Kemudian Allah menanyakan kepada malaikat, tidak. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan hambanya, yakni manusia Ibnu Adam, malaikat itu protes, menyampaikan sanggahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang akan banyak melakukan perbuatan kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan aku ini adalah hamba-Mu yang selalu memujimu, selalu mengagungkanmu. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat dan melihat ternyata Ibnu Adam itu juga berzikir, mengagungkan, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya malaikat saja itu. Dan kemudian Allah bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang diinginkan oleh hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam semua kehidupan ini, baik kehidupan yang telah lalu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalau kiranya seseorang itu pernah melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini disampaikan tentu orang itu akan lebih banyak lagi di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih giat lagi di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada jamaah ibadah haji, di mana ketika wukuf di padang Arafah, maka harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir, kemudian istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, di mana semua itu adalah suatu wujud penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perjalanan kehidupan ini kita melakukan amalan, perbuatan yang mana setiap amalan itu, setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini disampaikan bahwasanya
Di antara yang diminta oleh orang-orang yang berada di dalam majelis zikir itu adalah diselamatkannya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya jamaah zikir itu pernah melihat neraka, maka ia akan sangat takut, akan sangat lari darinya. Dan artinya di sini adalah orang kalau seandainya pernah melihat neraka, tentu ia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menghantarkan seseorang itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan itu akan mendatangkan konsekuensi, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat yang berkeliling di bumi, ya, berjalan-jalan tadi di bumi maksudnya, nah, itu mencari majelis-majelis zikir. Yang dimaksud dengan majelis zikir adalah tempat-tempat yang digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini panjenengan berada di masjid ini, sekalipun mungkin panjenengan itu tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang disampaikan dalam kesempatan ini, tetapi setidaknya panjenengan itu termasuk orang yang berada di dalam majelis dengan menyengaja. Yang tidak menyengaja hadir dalam majelis saja, itu Allah golongkan orang yang selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi disampaikan oleh malaikat bahwasanya Allah ada seseorang yang dia itu bukan berniat ada di dalam majelis itu. Dia itu hanya mampir istilahnya. Hanya untuk kepentingan pribadi, entah apa itu. Misalnya kalau hujan ngiyup, atau mungkin ada keperluan yang lain. Tetapi Allah tetap menggolongkan orang itu bagian dari majelis zikir, yang mana ia tetap menjadi orang yang diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalimat tanadau haluman, bahwasanya sebagian malaikat itu menyeru kepada sebagian yang lain. Yang mereka serukan adalah kalimat kemarilah. Nah, malaikat itu menyeru kepada, menyampaikan kepada jamaah di majelis zikir itu, kemarilah. Nah, apa yang kamu minta, keperluan apa yang kalian yang menjadikan tujuan dan permintaan kalian. Nah, hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam beberapa hadis yang lain, di mana para malaikat menyelimutkan sayapnya di sekitar orang-orang yang berzikir. Mereka pun memenuhi angkasa raya. Jadi malaikat itu akan menghimpun apa yang diinginkan oleh majelis zikir, itu akan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada kalimat fayahuffunahum, adalah para malaikat itu mengelilingi atau menyelimuti orang-orang yang berzikir itu dengan sayapnya. Kemudian di dalam riwayat Muslim disebutkan adanya tambahan redaksi fudulan yang merupakan bentuk jamak dari kata fadil. Hal ini sebagaimana kata nuzulan yang juga merupakan bentuk jamak dari kata nazil. Kedudukan kata fudulan dalam kalimat ini menjadi sifat dari kata as-sayyarah, artinya para malaikat yang berkeliling di muka bumi. Jamaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dari hadis ini, maka kita menjadikan zikir itu amalan di setiap kehidupan kita, di setiap saat. Terlebih ketika kita selesai menunaikan sholat 5 waktu, maka hendaklah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian di firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran
wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan sekian, tetapi sebanyak-banyaknya di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya yang lain, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrun amilin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan dosa besar atau menganiaya diri sendiri, kemudian mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan, dan siapa lagi yang bisa mengampuni, yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam beristighfar itu, kita sedang berzikir itu di antaranya beristighfar. Maka bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, maka hendaklah ia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya yang melakukan, yang menyadari perbuatan dosanya itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dan Allah akan memberikan surga, di mana surga itu di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, kenikmatan yang di dalamnya di dalam surga itu, dan itulah pahala daripada orang-orang yang beramal baik. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang senantiasa menghiasi diri ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan setiap perbuatan kita, yang dimana perbuatan itu ada perbuatan dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, sehingga kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat menginginkan kelak kita di sisinya diberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, menjadi ilmu bagi kita, dan menyemangati kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan berdoa permohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa ya Allah, berilah kami pertolongan, berilah kami kemampuan agar kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kami, ya Allah. Allah mahtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, keluarkanlah kami saatnya nanti keluar dari kehidupan ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, dalam perjalanan hidup ini Engkau senantiasa memberikan ujian cobaan. Ya Allah, seringkali ujian cobaan yang Engkau berikan berat kami menjalaninya. Seringkali ujian itu ya Allah menjadikan hati kami berat menerimanya. Seringkali ujian yang Engkau berikan ya Allah menjadikan hati bersedih, menjadikan hati terluka. Seringkali ujian itu ya Allah menjadikan perjalanan hidup kami tercabik-cabik, perjalanan hidup kami porak-poranda. Ya Allah, seringkali ujian yang Engkau berikan itu ya Allah menguras air mata kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua ujian itu ya Allah Engkau jadikan, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua ujian itu Engkau maafkan, Engkau hapuskan semua kekilafan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kepadamulah ya Allah kami memohon, kepadamulah ya Allah kami semuanya akan kembali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami ya Allah dari perbuatan yang mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya ada salah, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, dan semoga kesalahan saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.